Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya cintai, bertemu kembali lagi dengan Pak Ikhwan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada hari kiamat. Anak-anakku yang saya cintai, sudah kita mafhumi semuanya, sudah kita maklumi semuanya, sudah kita ketahui semuanya, bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Ada awal, ada akhir. Itulah kehidupan yang fana. Kita sebagai manusia, ada mana di mana kita itu hidup, lahir, kecil. Ada fase ketika kita masih bayi, ada fase ketika kita usia anak-anak, ada fase di mana kita usia remaja seperti kalian saat ini. Usia remaja ini adalah usia yang sangat penting, anak-anakku. Di saat ini kalian sudah mumayyiz, artinya sudah mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu, jangan sampai kalian salah arah, salah jalan. Dalam melakukan aktivitas, jadikan agama sebagai ukuran apakah ini benar atau ini salah. Karena prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya adalah fase akhir, yakni usia tua. Kita sangat berharap agar kita bisa mencapai fase-fase yang ada, tetapi dari fase ini semuanya kalau kita sudah melewatinya, yang paling terpenting adalah fase di akhir, di mana kita sangat berharap di akhir hayat kita, ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kondisinya dalam keadaan husnul khotimah. Itulah adalah bekal yang sangat luar biasa, bekal yang sangat sempurna. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan hidup kita di dunia ini, anak-anakku, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal untuk kehidupan di akhirat kelak kita nantinya. Pertanyaannya, anak-anakku yang saya cintai, setelah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita, mengambil nyawa kita melalui malaikat Israel, maka kemanakah kehidupan ini akan kita lalui? Maka kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk meyakini akan adanya kehidupan di akhirat kelak. Kita sebagai seorang muslim wajib meyakini akan adanya surga dan neraka. Setelah kita meyakini akan adanya kehidupan akhirat, maka satu hal yang paling penting adalah kita wajib meyakini akan adanya hari kiamat. Seluruh kehidupan di muka bumi ini berakhir. Tidak ada satu kehidupan pun yang akan bertahan kalau hari kiamat benar-benar akan terjadi. Anak-anakku yang saya cintai, beriman kepada hari kiamat ini adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun iman yang kelima patut menjadikan keyakinan kita bersama bahwa kita wajib untuk meyakini akan adanya hari kiamat. Jika di antara kita, jika ada manusia yang tidak meyakini akan datangnya hari kiamat, maka sebagai seorang muslim sangat dipertanyakan keimanannya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada makhluknya, keimanan kepada kehidupan yang ada dunia ini. Oleh karena itu, saya tekankan anak-anakku, kalian, kita semuanya wajib meyakini akan adanya kiamat nanti akan datang. Lalu kapan kiamat itu akan datang? Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu. Bahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui kapan akan terjadinya yaumul kiamat. Rasulullah hanya memberikan tanda-tanda kapan akan datangnya kiamat sebagai petunjuk bagi kita agar umat Rasulullah bisa menyiapkan diri untuk menyambut, untuk
melihat tanda-tanda apakah kiamat akan terjadi. Meyakini akan adanya kiamat merupakan ciri bahwa dia adalah seorang mukmin sejati, ciri bahwa dia adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, lalu kapan kiamat itu terjadi dan apa dasar-dasarnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kiamat itu hanya Allah lah yang tahu kapan akan terjadi. Melalui Rasulullah, melalui nabinya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tanda-tanda kapan akan datangnya hari kiamat. Lalu dalil Al-Qur'an mengenai akan datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung jibal adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini adalah dalil akan datangnya hari kiamat dan penjelasan di antara ayat-ayat Al-Quran mengenai akan datangnya hari kiamat. Selanjutnya di dalam surat Toha ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan. Ini jelas Allah sudah menyampaikan bahwa kapan datangnya hari kiamat, aku merahasiakan. Yang dimaksud aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Allah merahasiakannya? Agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Masya Allah, anak-anakku yang saya cintai, ini adalah qudratullah. Kiamat itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa kiamat hanya Allah lah yang tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib untuk menyiapkan diri agar nanti di akhirat kelak kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga menjadi hamba-hamba Allah, penghuni surganya Allah. Selanjutnya adalah hari kiamat dari berbagai sumber dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ulama menjadikan kiamat itu menjadi dua bagian, yakni kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra itu artinya kecil, kubro itu artinya besar. Kiamat sughra adalah kiamat kecil. Kita bisa melihat tanda-tandanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sekarang ini. Bahkan sudah banyak terlihat yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Apa yang dinamakan dengan kiamat sughra? Mulai dari banjir bandang, banjir yang tidak terkendali. Bahkan belum lama kita sudah pernah melihat adanya pergerakan tanah di suatu daerah, sehingga tanah atau rumah seorang warga itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Masya Allah, itu qudratullah, itu kehendak Allah. Itu menjadikan peringatan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan ini pasti ada titik akhirnya. Atau bahkan mungkin itu sebuah peringatan bahwa kita sudah melakukan sebuah kesalahan dan kita wajib untuk melakukan evaluasi, wajib untuk melakukan perbaikan diri sebagai umat manusia. Selanjutnya, anak-anakku yang saya cintai, sebuah kematian itu bisa dikatakan sebagai kiamat sughra.
bagi pribadi kita. Jadi kalau Pak Ikhwan, kalian menjumpai yang namanya maut atau mati, maka itu bisa dikatakan kiamat sughra. Kiamat sughra bagi diri kita, dan nantinya siap-siap untuk menuju kehidupan di alam yang lain, yakni alam kubur. Banyak kejadian di muka bumi ini, entah itu kecelakaan atau mungkin sekarang ini yang terjadi adanya wabah COVID-19, sehingga menyebabkan kita melakukan pembelajaran lewat aplikasi entah Zoom atau YouTube dan yang lain sebagainya. Ini merupakan sebuah peringatan bagi seluruh umat manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim, bahwa kalau Allah itu sudah berkehendak kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti itu mati, dan kemudian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, kiamat sughra atau kiamat kecil itu melalui Rasulullah SAW menyampaikan ciri-ciri atau tanda-tanda yang namanya kiamat sughra. Di antaranya adalah bahwasanya nantinya akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan ini sudah terjadi di saat zaman Rasulullah. Dan akhir-akhir beberapa tahun yang kemarin ada orang yang mengaku sebagai nabi, dan itu merupakan sudah diperingatkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, bahwa itu merupakan salah satu tanda akan datangnya yaumul kiamah, kiamat sughra. Yang kedua adalah banyak yang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kita bisa lihat sekarang ini gedung-gedung tinggi pencakar langit berlomba-lomba untuk mempercantik bangunan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah orang-orang yang sudah tua itu bergaya seperti anak muda. Di saat kondisi seperti itu, tidak satu dua orang, tapi banyak, usianya sudah lanjut, tapi gayanya seperti gayanya anak yang masih muda. Na'udzubillah min dzalik, sangat tidak menyadari kondisinya yang sudah terjadi pada dirinya. Mungkin kita pernah melihat di sekitar kita ada seorang yang mungkin usianya sudah lanjut, tapi cara berpakaiannya, cara bersikapnya tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang tua, malah mencerminkan dia anak muda yang banyak melakukan sebuah kesalahan atau mungkin pelanggaran. Oleh karena itu, yang sangat luar biasa apresiasi adalah ketika anak muda seperti kalian ini rajin taat ibadahnya, rajin dalam belajarnya, dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah adanya wanita-wanita itu berpakaian tapi telanjang. Masya Allah, dalam kondisi zaman sekarang ini kita sudah melihat betapa tren baju itu sangat tidak islami, tidak syar'i. Baju yang dipakai itu menunjukkan hal yang tidak layak untuk ditampilkan. Memang pakai pakaian, tapi wujudnya seperti telanjang. Kenapa? Karena pakaian itu sangat menyentuh rapat di tubuhnya, sehingga terlihat postur tubuhnya yang tidak layak untuk dipertontonkan kepada orang lain. Selanjutnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah adanya kebohongan, adanya berita atau informasi yang tidak valid. Dan ini sudah sangat bisa kita lihat dalam kondisi teknologi yang digital sekarang ini. Banyak berita bersebaran di dunia digital, entah itu WA, entah itu YouTube dan lain sebagainya,
Dan itu kalau kita tidak pandai-pandai menyaring informasi yang kita terima, maka bisa jadi informasi yang kita terima itu adalah informasi yang salah, atau bisa dikatakan hoax. Tidak layak kita konsumsi informasi yang kita terima. Oleh karena itu, anak-anakku yang saya cintai, di dunia digital yang sekarang ini, pesan Pak Ikhwan, setiap informasi yang kalian terima lewat handphone, maka saring dulu, cari kebenaran informasi itu, apalagi kalau ada hubungannya dengan memfitnah seseorang. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya bagaimana dengan kiamat kubro? Tadi kita sudah membahas kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kubro itu adalah kiamat di mana seluruh kehidupan di muka bumi ini hancur lebur. Bahkan tidak ada makhluk satupun yang bertahan hidup di muka bumi ini. Dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil pun. Ada riwayat yang menceritakan setelah terjadinya kiamat, bumi ini akan mengalami fase ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sejenak, tidak ada kehidupan selama sekian ribu tahun. Anak-anakku, bagaimana gambaran kiamat kubro? Silakan lihat video yang akan saya sampaikan. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum 5 perkara, sebelum 5 perkara, demi masa. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali.
Yaumul Qiyamah di Al-Quran itu banyak disebutkan, namun dengan nama-nama yang berbeda. Di antaranya adalah Yaumul Qiyamah atau hari kebangkitan. Ada Yaumul Akhir, hari akhir. Ada Yaumuddin, hari akhir. As-Sa'ah juga disebutkan, atau waktu. Di Al-Quran juga disebutkan Yaumul Khulud, hari kekekalan. Melalui Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tanda-tanda bagaimana kiamat kubro, kiamat besar itu akan terjadi. Di antaranya adalah Dabbatul Ardi. Apa itu Dabbatul Ardi? Yakni binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Ini merupakan sudah tanda-tanda kiamat besar akan terjadi. Di antaranya lagi adalah akan turunnya Imam Mahdi. Kita wajib meyakini akan adanya Imam Mahdi. Imam Mahdi sebagai penyelamat yang nanti ada cerita yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini nanti yang akan bersama dengan Nabi Isa alaihissalam melawan yang namanya Dajjal. Pun Dajjal juga akan datang. Hingga kini diyakini oleh umat tertentu bahwa mereka yang akan menjadi penolong mereka. Tetapi bagi diri kita itu nanti yang akan menyesatkan kita. Selanjutnya di antara tanda-tanda kiamat besar adalah akan datangnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah makhluk yang ganas. Ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa mereka bahkan bisa makan atau sukanya makan daging manusia, dan mereka lebih ganas daripada binatang-binatang yang ada yang kita lihat sekarang ini. Mereka bukan binatang. Kalau kalian membaca mengenai buku Dajjal yang di karya Isa Dawud, di situ dijelaskan diantaranya adalah Ya'juj Ma'juj. Bahkan kotorannya itu hilang, baunya itu setelah sekian ribu tahun baru hilang ketika mereka nantinya akan datang. Anak-anakku yang saya cintai, demikian yang Pak Ikhwan sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan kita akan bertemu kembali di waktu selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, you are smart generation. Mari kita bersama-sama berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.